Dan adapun yang makruh pada orang yang berpuasa, yang makruh pada orang berpuasa 10 perkara. Pertama, memaki akan orang dengan salahnya. Maki-maki orang, itu orang salah, tapi udah salah kita maki-maki lagi, makruh. Dan kedua, mentakhirkan berbuka puasa. Udah tahu azan, ente nggak buka, ane masih kuat, ane masih kuat. Saya pernah pengen tahu. Saya pernah ikut ke satu golongan, ya, orang-orang Syiah, ya, Ramadan, karena saya pengen tahu, ya, begitu beduk azan maghrib mereka nggak langsung buka, saya buka. Orang-orang situ pada ngeliatin semuanya, orang kok buka sendirian. Saya bilang, Pak, kenapa nggak buka? Oh, ntar setengah jam lagi kami baru buka. Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah bersabda, percepat saat kita sudah waktunya berbuka, cepat-cepat batalin. Kalau mereka berbalik, ntar setengah jam dari azan baru mereka buka puasa. Saya pernah ikut beberapa kali seminar, ya, dan ternyata emang bainas sama wal ard, beda. Akidah kita jauh berbeda dengan mereka. Mereka betul-betul sesat dan menyesatkan, dan mereka bukan Islam. Karena saya sudah ikut seminarnya, bukan ikut begitu doang, ikut seminar, ya, sampai ada orang sujud itu pakai satu batu. Itu bukan batu sebenarnya, itu tanah yang dikeringkan, dicetak, dikeringkan. Itu tanah yang berasal dari tanah Karbala, di mana Sayyidina Husain dipenggal, ya, palanya di tanah Karbala. Maka tanah Karbala itu dijadikan sebagai tempat buat sujud dia. Karena Karbala jauh, diambil tanahnya, ya, dicetak, dipakai tempat buat sujud. Baik. Kemudian ketiga, memamah sesuatu. Tahu gak memamah sesuatu? Memamah sesuatu, gitu. Walaupun kita nggak telan, jangan mamah coklat tapi ya. Kalau coklat kalau gini cap, dikasih dulunya di sini masih nempel, mayan, batal beon, batal, kenapa nempel? Kalau mau kumur-kumur langsung dibuang. Mama kita punya ada gitu. Coklatnya keras, kalau nggak bukain dong coki-coki. Nggak ada gunting kan, kita pakai ginian, pakai gigi nggak? Itu namanya papa. Begitu ada yang masuk sedikit nih, diam aja kan? Anaknya begini, lumayan. Lagi Ramadan masih korupsi, gimana dengan Ramadan? Ya, itu namanya papa tuh. Apa kayak kayu, umpama kayu gitu kita gini, tak gitu. Itu papa, itu makruh. Nggak harus makanan juga, kayu kayak atau apa gitu, dipapah tuh namanya, gitu. Itu makruh, mapah gitu. Kemudian yang keempat, merasa makanan dengan lidah. Ibu-ibu nih, ya, pemasak daripada keasinan ntar buat buka puasa, maka hanya sebatas makruh saja. Datel, ya, udah gitu dibuang, enggak lumayan kalian menangi lah. Mau kelanjutan urusannya, sekedar netel, oh kurang asin nih, kasih lagi garam. Boleh buat mama, tapi hukumnya makruh selama tidak ditelan. Sebab kalau ente nggak nelen, ente taruh sesuatu di sini di lidah, itu bisa dirasakan. Nggak perlu nelen, yang namanya rasa tuh di lidah. Mau manis, pahit, asin, asam itu lidah, bukan ditelan, lidah. Jadi kalau ini kayak tangan saya, asin nih, ya kan? Kayaknya bisa makan daki nih, dengan daki ini asin ya, asin. Bisa ngerasain, tapi langsung wah, boleh ya ibu-ibu masaknya biar nggak diomelin sama suaminya,
Jangan Ramadan bukannya apa namanya, bukannya indah, Ramadan indah malah Ramadan penuh kecewa. Kenapa? Makanannya tiap hari selama Ramadan asin mulu. Kenapa? Gak dicobain. Boleh dicobain tapi makruh. Tapi kalau ditelan batal. Gitu. Kelima, mengumpat orang, ngomongin orang lagi puasa, ngomongin orang, kepoin orang, kepo, laki-laki juga perempuan, mulutnya, ya lagi puasa tong, jangan ngomongin orang. Makanya kalau nggak ada keperluan jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah lagi Ramadan pasti ujung-ujungnya ngomongin. Nah, coba deh, nih Iris, kuping aneh kalau nggak percaya. Ente lagi Ramadan nih keluar rumah coba, taruh deh di tapang deh, base camp. Ente duduk aja di base camp. Teman satu datang. Woi gimana? Oh, ngobrol lama-lama ngomongin orang lagi puasa. Iya jangan. Udah, rebut aja ya. Kemana ada yang nanya tuh Ustaz, ada orang puasa dari subuh tidur, bangun johor dia sholat, habis johor tidur lagi, bangun asar dia sholat, habis asar tidur lagi sampai menjelang buka sekitar 10 menit dia baru bangun. Boleh gak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena orang tidur itu yang penting dia gak ninggalin sholat, tetap puasa. Sebab orang tidur itu ngurangin dosa. Iya. Orang tidur kira-kira mulutnya ngomongin orang gak? Orang tidur kira-kira matanya jelalatan gak? Orang tidur kira-kira nyangka-nyangka orang gak hatinya? Enggak. Selamat. Yang penting tetap sholat. Ada lagi yang tanya, kalau Ramadan dia puasa tapi nggak sholat bagaimana? Itu berarti orang pakai baju nggak pakai celana. Ramadan dia dapat, dosa sholat tidak dapat. Keenam, bekam baik kepala, bekam maupun badan mengeluarkan darah dengan cara bekam tuh, ya itu makruh. Ya. Ketujuh, mencium wewangian. Ya, mencium wewangian dengan sengaja. Ya. Cium-ciumin namanya. Udah gitu ada parfum wangi ini lagi wangi rujak gitu ya. Ada nggak parfum wangi rujak? Diciumin ya kayak makan rujak nih. Nah, mager itu. Parfum wanginya wangi Kentucky, ayam Kentucky. Oh, dicium-ciumin umpama begitu. Kalau mau pakai parfum pakai aja parfum. Tapi jangan kita endus, ya. Kita pakai aja. Kalau berasa ya cuma sekedar berasa doang, begitu. Ya, kedelapan masuk ke dalam jamuan, makruh tuh. Si Duloh, supirin bos nih, lagi puasa Ramadan. Dul, berhenti tuh di restoran. Gue pengen makan karena bosnya orang kafir, orang non muslim. Baik bos. Melimpir, ente ngapain di dalam? Keluar, katanya. Saya puasa bos. Ya udah ente puasa, walaupun puasa ente duduk di sini dekat aneh. Dia duduk dekat bosnya sama teman-temannya di depan jamuan makan. Padahal dia lagi puasa, makruh. Ngapain di situ dul? Makan juga kagak loh, dibayarin juga kagak sama dia. Orang kafir, kabur mendingan di mobil, pasang AC, pasang salawat, rebut, ya enggak? Lebih selamat. Umpama begitu. Jadi kalau kita masuk jamuan makruh. Ya, biasanya ya bos-bos non muslim gitu ngajak orang makan, kita nemenin. Nemenin tuh masuk jamuan tuh berarti tuh. Ya, itu makruh. Kemudian kesembilan, bersugi. Kemudian daripada gelincir matahari, ya bersugi. Baik siwak maupun bersikat gigi. Ya. Bersikat gigi makruh. Bentar-bentar sikat gigi, mentang-mentang sikat giginya rasa korma, sikat gigi mulu, ya enggak mandi mulu, ya enggak apa-apa sih mandi, cuman khawatir gitu ya, makruh begitu. Kalau kebanyakan juga, tapi boleh nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Bentar cuci muka, jangan sering-sering ke air deh, banyak setan ntar. Tempat wudhu aja banyak setan nih. Makanya bilang boleh kita sekedar cuci muka wudhu boleh, tapi jangan sering-sering, takut
Karena yang namanya air itu pasti tuh ada godaan di situ ya. Tempat wudhu aja begitu, celingak, oh lumayan air wudhu, kelek. Udah buka, nyesel. Udah buka, nyesel deh. Ya, nikmatnya begini doang, sesaat tadi aja gua gak buka. Betul gak? Nah, itu penyesalan di akhir. Baik, yang terakhir ke-10, menilik kepada perempuan dengan syahwat. Ya, jelalatan matanya kepada perempuan dengan syahwat selama tidak inzal, ya, maka tidak membatalkan puasa. Kalau diinzal itu bisa batalkan puasa. Inzal itu khurujul mani, keluar air mani, ya. Tapi kalau cuma sebatas kelebat tidak. Hanya sebatas makruh. Wallahu a'lam.